Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kita dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai psikologi pemasaran dengan materi psikologi harga. Berikut video penjelasannya. Seperti yang kita tahu, psikologi harga dan psikologi produk itu saling berketerkaitan loh, karena keduanya memengaruhi persepsi dan keputusan konsumen. Jadi, secara singkat, psikologi harga itu fokus kepada bagaimana sih konsumen itu merespon harga, seperti efek harga misal di 99.000 yang terasa lebih murah dari 100.000. Nah, efek angka ganjil tersebut sangat mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, kemudian masalah psikologi produk fokus pada bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas, desain, dan juga manfaat produk mempengaruhi keputusan beli. Keterkaitannya, harga bisa membantu persepsi terhadap kualitas produk. Misalnya, harga tinggi bisa diasosiasikan dengan produk premium. Nah, begitupun sebaliknya, persepsi produk yang berkualitas bisa loh membuat konsumen menerima harga yang lebih tinggi. Singkatnya, keduanya ini antara psikologi harga dan juga psikologi produk bekerja sama membentuk persepsi nilai di mata konsumen. Jadi, apa sih pengertian psikologi harga itu? Jadi, psikologi harga atau biasa disebut psikologi pricing, strategi penetapan harga yang dirancang untuk mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai suatu produk, sehingga mereka ini merasa harga tersebut lebih murah atau lebih terjangkau dari yang sebenarnya. Strategi ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan rasional juga loh, tetapi juga menyasar aspek emosional konsumen. Dalam praktiknya, strategi ini memanfaatkan angka-angka ganjil atau angka-angka yang sedikit di bawah nilai bulan. Misalnya, Rp9.999, kemudian Rp49.900 untuk menciptakan ilusi harga rendah. Jadi, konsumen ini secara tidak sadar terpengaruh oleh persepsi harga yang tampak lebih murah. Padahal, secara realitas selisihnya itu sangat kecil atau bahkan tidak signifikan. Faktor psikologis dalam harga muncul karena konsumen ini dalam proses pembelian tidak sepenuhnya menggunakan pertimbangan rasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan emosi, persepsi, dan juga ilusi kognitif. Oleh karena itu, strategi penetapan harga semacam ini sangat efektif dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, dalam psikologi harga ini terdapat strategi yang namanya harga ganjil. Di menit terakhir nanti akan dijelaskan mengenai lebih lanjut apa itu sih harga ganjil. Jadi, simak videonya baik-baik sampai akhir ya. Dalam psikologi produk, tentunya harus memiliki strategi yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Berikut penjelasannya. Dampak persepsi konsumen dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian merupakan isu penting dan sering menjadi fokus penelitian di bidang pemasaran. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa persepsi konsumen memang peranan kunci dalam mempengaruhi keputusan pembelian, menjadikannya elemen yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam merancang strategi pemasaran. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar pada tahun 2024 menegaskan bahwa persepsi konsumen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen, seperti kualitas produk, citra merek, dan reputasi perusahaan, serta memanfaatkannya dalam merancang strategi pemasaran dan promosi yang sesuai. Persepsi konsumen maupun kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 1. Kualitas produk. 2. Suasana restoran. Yang ketiga, reputasi yang dibangun oleh restoran. Semakin positif persepsi konsumen terhadap faktor-faktor ini, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan pembelian. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap keputusan pembelian dengan koefisien regresi sebesar 0,768. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang baik yang mencakup kelemahan, kecepatan layanan, dan perhatian terhadap kebutuhan konsumen memiliki dampak yang lebih besar dalam mendorong keputusan pembelian dibandingkan dengan sekadar persepsi positif. Konsumen yang merasa dilayani dengan baik
cenderung lebih loyal dan lebih mungkin untuk melakukan pembelian ulang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi fokus utama dalam upaya restoran untuk mempertahankan dan meningkatkan basis pelanggan. Nah, setelah kita mengetahui strategi harga yang sudah dijelaskan, selanjutnya gimana sih cara menerapkan psikologi harga tersebut untuk bisnis? Penentuan harga memiliki berbagai macam strategi sesuai dengan tahap yang dilalui oleh sebuah produk ataupun jasa. Nah, seorang Kotler dan Armstrong pada 1996 mengelompokkan pengaruh harga psikologi Sri Ramadan 99 strategi penentuan harga untuk bisnis sebagai berikut. Yang pertama, ada strategi penetapan harga produk baru. Yang kedua, ada strategi penetapan harga bauran produk. Yang ketiga, ada strategi penyesuaian harga. Dan yang keempat, ada strategi menghadapi perubahan harga. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menerapkan psikologi harga. Yang pertama ada jump pursuit atau harga menarik. Ini menggunakan angka peraihan 9 atau 999. Bertujuan apa? Untuk menciptakan ilusi harga lebih murah secara signifikan. Contohnya, di harga kisaran 99.999 dari 100.000. Nah, teknik ini bekerja karena otak manusia cenderung memproses angka dari kiri ke kanan. Yang kedua ada menggunakan harga paket atau bundle price. Psikologi harga dapat diterapkan dengan menawarkan paket bundling di mana beberapa produk dijual bersama dengan harga lebih rendah dibandingkan jika dibeli dengan satuan. Contohnya, paket produk A dan B dengan harga kisaran 150.000, padahal harga satuan masing-masing adalah 100.000. Bertujuan untuk meningkatkan persepsi nilai dan meningkatkan penjualan total. Yang ketiga ada harga referensi atau referensi price. Yang ini menampilkan harga asli lebih tinggi dari di samping harga promosi saat itu. Konsumen dapat menggunakan harga referensi sebagai patokan untuk menilai nilai penawaran saat ini. Jadi selisih antara harga asli dan harga promosi menciptakan persepsi penghematan yang signifikan. Yang keempat ada buy one you want atau bayar sesuai keinginan. Contohnya, konsumen boleh membayar sesuai keinginan atau kemampuan atau keinginan. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan loyalitas dan kesan positif terhadap brand tersebut. Yang kelima ada memanfaatkan efek harga diskon. Dengan batasan waktu ini memanfaatkan prinsip fear of missing atau FOMO yang biasanya dipakai anak-anak zaman sekarang, di mana konsumen terdorong untuk membeli karena takut kehilangan kesempatan. Contohnya, ada diskon 50% hanya hari ini, atau harga khusus pre-order sampai 15 April 2025. Nah, nomor 6, sertakan gratis ongkir atau bonus tambahan layanan gratis. Atau bonus kecil bisa meningkatkan daya tarik harga meskipun harga pokoknya tetap. Hal ini memanfaatkan prinsip zero price effect atau contohnya gratis ongkir untuk membeli minimum 100.000. Yang ketujuh ada harga premium atau prestige pricing. Ini menetapkan harga yang tinggi untuk menciptakan persepsi kuantitas, eksklusivitas, dan status. Nah, di penerapan ini umumnya digunakan untuk merek mewah, produk dengan fitur unik atau layanan eksklusif. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah lain menerapkan psikologi harga. Yang pertama ada pahami target pasar. Yang kedua ada analisis kompetitor. Yang ketiga ada tentukan tujuan penetapan harga. Yang keempat ada eksperimen dan uji coba. Dan yang kelima ada pantau dan evaluasi. Yang keenam ada pertimbangan konteks. Dengan memahami prinsip-prinsip psikologi harga dan menerapkannya secara strategis, bisnis dapat mempengaruhi persepsi konsumen dengan meningkatkan daya tarik produk dan mencapai tujuan penjualan serta keuntungan yang lebih baik. Nah, tetapi perlu diingat bahwa tidak semua taktik psikologi harga cocok untuk setiap bisnis atau produk, sehingga penting untuk melakukan riset dan pengujian yang cermat. Nah, selanjutnya mengenai pengaruh harga ganjil terhadap keputusan pembelian konsumen. Harga merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin keberlangsungan bisnis suatu produk, antara lain produk berupa barang dan produk berupa jasa.
Strategi harga yang tepat digunakan oleh para pebisnis sebagai salah satu kekuatan persaingan dalam menjual barang yang sejenis. Saat ini, banyak perusahaan yang mulai menyadari salah satu strategi penetapan harga yang dinilai cukup efektif dalam membentuk persepsi konsumen adalah harga ganjil. Harga ganjil merupakan harga di mana nilainya sedikit lebih rendah dari harga yang biasanya, dan harga ini dapat mempengaruhi psikologi seseorang, sehingga sering juga disebut dengan harga psikologis. Hal tersebut karena harga Rp2.999 berada pada rentan harga Rp2.000, sehingga menciptakan kesan murah atau kesan bahwa barang tersebut sedang mendapatkan diskon. Penggunaan harga ganjil umumnya ditetapkan oleh bisnis yang beroperasi di sektor retail seperti supermarket dan platform marketplace. Secara keseluruhan, harga ganjil memang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Strategi ini digunakan dalam pemasaran dengan tujuan menciptakan persepsi harga yang lebih murah dan lebih menarik secara psikologis. Kotler & Keller mengungkapkan bahwa potongan harga atau diskon yang menggunakan strategi harga ganjil cenderung meningkatkan pilihan konsumen terhadap produk tersebut karena secara emosional dan rasional, informasi harga tersebut diproses dalam pikiran dan menimbulkan persepsi yang mendorong konsumen untuk berperilaku. Jadi, psikologi harga merupakan strategi penting dalam pemasaran yang memanfaatkan persepsi konsumen terhadap harga untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Psikologi harga tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional juga, tetapi juga aspek emosional dan kognitif konsumen yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Nah, selain itu, persepsi konsumen dan kualitas pelayanan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Persepsi positif terhadap kualitas produk, suasana, dan reputasi bisnis meningkatkan kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Namun, kualitas pelayanan yang baik memiliki pengaruh lebih dominan dalam membangun loyalitas dan juga keputusan pembelian ulang. Oleh karena itu, perusahaan perlu fokus meningkatkan kualitas pelayanan selain menerapkan strategi harga psikologis agar dapat mempertahankan dan juga memperluas basis pelanggan. Dalam penerapan psikologi harga untuk bisnis, terdapat berbagai strategi yang dapat digunakan, seperti penetapan harga paket, harga referensi diskon dengan batasan waktu, serta harga premium untuk menciptakan citra kualitas dan eksklusivitas. Nah, langkah-langkah penting lainnya adalah memahami target pasar, menganalisis kompetitor, menetapkan tujuan harga, melakukan uji coba, serta memantau dan menyesuaikan strategi berdasarkan respon pasar. Nah, strategi ini terbukti mampu meningkatkan persepsi konsumen, mendorong keputusan pembelian, dan membangun loyalitas terhadap merek. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang psikologi harga sangat penting bagi pelaku usaha dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Penetapan harga yang tepat tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat citra merek dan posisi merek di pasar. Oleh karena itu, pendekatan ini harus dilakukan secara cermat dan disesuaikan dengan karakteristik produk, target pasar, serta kondisi persaingan.